Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda dari Prodi Teknik Informatika untuk NIM 41123125. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas pengantar jaringan komputer saya. Untuk judulnya di sini perencanaan, pengelolaan, dan troubleshooting jaringan PT Bank Tabungan Negara. Nah, saya secara langsung mengidentifikasi salah satu jaringan di PT Bank Tabungan Negara dan saya adalah salah satu karyawan juga. Kemudian untuk itu langsung saja ya. Nah, di sini ada kebutuhan jaringan dan topologi. Di sini saya benar-benar meriset berapa sih karyawan yang menggunakan jaringan ini. Di sini terdapat 50 karyawan, 2 perangkat. Jadi per orang itu 1 PC, 1 smartphone. Jadi untuk totalnya 100 perangkat. Di sini ada 2 lantai kantor ya. Kemudian untuk topologi yang dipakai adalah topologi star atau topologi bintang yang biasa kita kenal. Kenapa kantor memakai topologi star? Karena dari segi pemeliharaan fleksibel, kemudian performa baik, dan untuk keamanannya terbilang atau misalkan terjamin aman ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada IP addressing, spesifikasi router. Nah, untuk IP addressing dan spesifikasi router di sini untuk kode jaringannya ada kelas C192.168.1.0/24 hingga 254 host. Kemudian untuk CPU-nya dual core 14 GHz, lebih baik quad core. Untuk RAM 512 MB per 1 GB plus 16 per 128 MB untuk satu kali WAN. Kemudian 4 kali LAN GB. Opsional SFP ini tuh mendukung static dynamic routing dari firewall, kemudian VPN, QoS, kemudian throughput sama dengan 500 Mbps per 1 Gbps. Ini untuk dari segi IP addressing dan spesifikasi routernya ya. Nah, kemudian di sini lanjut ada VLAN dan topologi simulasi. Di sini ada satu router, one switch router on VLAN 10 office dan VLAN 20 guys. Nah, ini untuk contohnya misalkan 10 karyawan, kemudian untuk VLAN-nya 20 tamu ya. DHCP disediakan oleh router, kemudian inter VLAN routing lewat sub interface dan satu key ya. Di sini untuk contoh simulasi VLAN, topologi dan simulasinya ya. Kemudian, nah di sini nih, ini yang paling penting ya untuk keamanan jaringan. Di sini SSID itu terpisah Office versus West dari WPA 2/WPA 3. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman tahu kenapa SSID terpisah, karena supaya tidak ada gangguan atau misalkan tercampur ya. Jadi untuk karyawan karyawan perusahaan dan goes atau nasabah ya tamu ya yang biasanya datang itu tuh dipisahkan ya untuk fiber isolasi, kemudian VLAN tamu kontrol akses internet itu tuh dipisahkan jadi tidak menyatu dengan karyawan secara langsung. Jadi ada khusus untuk jaringan misalkan pengaksesan wifi dan tamu itu tidak bisa sembarang masuk ke WLAN karyawan. Nah, kemudian untuk komponen keamanan SSID, kemudian ada enkripsi, firewall, dan ACR. Di sini juga ada komponen keamanannya ya, agar kita tuh bisa tahu nih, misalkan ada eh, tiba-tiba IP yang masuk, kemudian kita tuh bisa mendeteksi ada misalkan jaringan yang tiba-tiba masuk ke jaringan khusus karyawan. Kemudian nah, di sini isu-isu jaringan umumnya nih, ini juga tidak bisa dihalangin ya, pasti setiap kantor, setiap office pasti ada isu-isu jaringan umumnya. Di sini ada DHCP gagal, mendistribusikan IP, inter-VA, routing tidak berfungsi, VPN bisa akses LAN, kemudian tidak bisa akses internet. Nah, kadang kita juga di kantor ada terjadi error, kemudian untuk jaringannya tidak berfungsi, kemudian troubleshooting-nya gagal, dan kemudian tiba-tiba tidak bisa akses LAN atau lokal area networking ya. Jadi internet tiba-tiba mati. Nah, tapi di sini kita juga punya problem solving untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kita ketika ada terjadi hal-hal seperti ini, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa mengatasinya langsung dan tidak berlangsung lama ya. Kemudian untuk metode sistematik troubleshooting, di sini identifikasi masalah ping tracer
konfigurasi seseorang, tentukan area terhadap VLAN, internet, dan lain periksa koneksi fisik dan konfigurasi perangkat, uji DHCP, VLAN, routing, firewall, ACL, kemudian verifikasi dan dokumentasikan. Nah, di sini juga kita uh, memilih metode sistematik troubleshooting-nya ya, dari segi identifikasi masalah, kemudian tracer, IP konfigurasi, saluran. Jadi kita menentukan area yang terdampaknya juga tuh dari segi PLAN-nya, internet, dan lain-lain. Kita juga memeriksa koneksi fisik, kemudian kita selalu mengkonfigurasi perangkat ya, seperti dari uji DHCP, kemudian local area networking, routing, dan firewall. Nah, selanjutnya, nah, di sini dari segi hasil evaluasinya, kita dari komponen status evaluasi singkat, DHCP berfungsi, perangkat mendapatkan DP otomatis, kemudian interVLAN routing berfungsi juga, kemudian subinterface dikonfigurasi benar, akses internet berfungsi, kemudian NAT dan default router oke, DHCL sebagian, jadi butuh penyesuaian aturan spesifiknya. Jadi DHCL ini kadang untuk statusnya sebagian lah, karena butuh penyesuaian juga nih. Dan untuk konfigurasi isolasi berhasil, tamu tidak bisa akses LAN. Dan di sini untuk ininya tamu tidak bisa akses LAN sudah dipastikan benar-benar dibatas ya, jadi tidak bisa masuk secara langsung ke jaringan. Oke, untuk kesimpulannya ini, jaringan memenuhi kebutuhan perusahaan menengah status perangkat dari topologi STAR, kemudian VLAN memastikan performa dan keamanan. Untuk isu konfigurasi awal diatasi dengan sistematik troubleshooting. Nah, teman-teman di sini untuk jaringan, alhamdulillah untuk 100% kebutuhan memenuhi standar perusahaan ya. Di sini dari 50 dari 100 perangkat, mohon maaf, dari 100 perangkat, satu PC per orang, kemudian satu smartphone per orang ya. Dan untuk topologi yang digunakan adalah topologi STAR, kemudian untuk VLAN-nya memastikan performa dan keamanannya juga. Nah, di sini juga jadi untuk tamu atau GOES itu tidak bisa masuk ke jaringan sembarangan ya. Nah, oke, terima kasih banyak ya. Ini adalah presentasi saya dan saya benar-benar melakukannya sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih juga untuk yang menonton. Semoga untuk videonya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.